Anjas. Oke. Selamat malam semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bima. Di sini kami akan membahas tokoh-tokoh pemimpin. Saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, yaitu membawa acara Mas Pagi. Gimana Mas Pagi kabarnya? Baik, alhamdulillah. Nah, sebenarnya mau bahas apa aja sih? Dan tokoh luar apa tokoh Indonesia nih Mas Bima? Nah, sebenarnya kita akan membahas tokoh-tokoh campuran nih Mas Pagi. Ada yang dari luar, Oh, ada juga yang dari dalam negeri nih. sepertinya menarik. Emang tokohnya siapa aja sih? Oke, tokoh pertama nih, yaitu presiden kita, Presiden Joko Widodo. Yang kedua, kita go internasional. Presiden Rusia, Vladimir Putin. Nah, yang Wah, ketiga, wah, wah. tokoh negara kita nih, yang pasti semua tahu, Siapa itu? Soekarno. Oh, alah. Kita bahas dari biografinya, gimana sih awal kehidupan dari para tokoh-tokoh pemimpin ini sampai bisa menjadi pemimpin. Nah, kayak obrolannya asik nih ke depannya. Kayaknya nih kita nggak berdua nih. Kita ditemenin ada beberapa narasumber. Yaitu dari Mas Fakih, Mas Danu, Mas Fatur, Mas Roshid, dan juga Mas Raffi nih. Kira-kira tokoh apa sih yang akan pertama kita bahas pada malam hari ini? Nah, tokoh pertama yang akan kita bahas nih Mas Pagi adalah Bapak Jokowi. Gimana sih nih seorang Bapak Jokowi waktu kecil ini? Dimulai dari lahir di mana dan menempuh pendidikannya di mana nih sampai bisa jadi presiden. Boleh nih untuk narasumber pertama kita. Perkenalkan diri dulu dan langsung kita bahas Jokowi. Oke teman-teman, perkenalkan nama aku Muhammad Rashid Sulaiman. Jadi Pak Jokowi itu dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana dan membumi. Pak Jokowi juga sering melakukan belusuan. Jadi belusuan itu seperti menelusuri atau mengunjungi tempat yang terpencil atau tempat yang kurang maju. Tujuan dari belusuan Pak Jokowi yaitu untuk mengetahui untuk mendengarkan keluhan dari masyarakat tentang daerahnya yang kurang maju. Kalian Oh, itu teman-teman. Jadi kalian tahu nggak nama lengkap Pak Jokowi? Nggak tahu. wah belum tahu Kurang nih. tahu. Nah, jadi nama lengkap Pak Jokowi itu Insinyur Haji Joko Widodo. Kalau tempat tanggal lahirnya itu mungkin warga Solo itu udah pada tahu karena Pak Jokowi itu lahir di Surakarta, teman-teman. Lahirnya itu pada tanggal 21 Juni 1961. Nah, mungkin ini anak-anak muda itu kurang tahu siapa nama orang tua Pak Jokowi. Jadi, nama orang tua Pak Jokowi itu Wijianto Notomiharjo. Beliau sebagai ayahnya. Dan Sucitami Notomiharjo. Beliau sebagai ibu. Gitu. Dan Pak Jokowi itu memiliki istri yang bernama Iriana Joko Widodo. Kenapa kok namanya Iriana Joko Widodo ada nama Pak Jokowi? Karena kalau di daerahnya masing-masing itu mungkin di satu tempat kalau ada orang yang sudah menikah itu nama istrinya itu ditambah nama suaminya. Oh, alah. Ya gitu. Nah, Pak Jokowi itu juga memiliki 3 anak, cowok, cewek, cowok. Yang pertama itu Mas Gibran Raka Buming Raka. Beliau itu sebagai wali kota Solo dan sekarang menjabat menjadi wakil presiden kita, tapi belum dilantik. Yang kedua itu cewek, namanya Mbak Kahiyang Ayu. Kesehariannya Mbak Kahiyang Ayu ini sebagai ibu rumah tangga, tapi mungkin juga menemani suaminya ketika bekerja. Dan yang terakhir ini namanya Mas Kaisang Pangarep.
beliau ini sebagai ketua partai PSI. PSI itu partai yang dibikin oleh bapaknya sendiri, yaitu Pak Jokowi. Untuk kepanjangan PSI itu Partai Solidaritas Indonesia. Nah, mungkin ini yang sering dilupakan. Jadi Kenapa tuh? anak muda itu mungkin kurang tahu ya asal-usul pendidikannya Pak Jokowi. Bener sih, bener. Jadi ya bener kan. Jadi Pak Jokowi itu Eh, dulu pernah bersekolah di SD Negeri 111 Tirtoyoso dan SMP-nya di SMP Negeri 1 Surakarta. Pas SMA di SMA Negeri 6 Surakarta. Nah, ini yang paling wah sekali nih. Ternyata itu Pak Jokowi itu satu alma mater sama kita. Wow. Oh, Ya, ya jadi keren Pak Jokowi keren. itu lulusan dari UGM, tapi dia dari Fakultas Kehutanan. Musuh kita tuh. Oh, oke oke. Ya, jadi itu Wah, ternyata itu Pak Jokowi itu satu kampus sama kita. Bangga, guys. wah. Walaupun banyak kontroversi tentang beliau pada skripsinya, gimana sih awal mula perjalanan Pak Jokowi ini dalam merintis karirnya hingga sampai saat ini? Mungkin ada yang ingin menambahkan karir awalnya itu bagaimana? Nah, gini Mas Pagi. Ini ada Mas kabar, Danu. ada berita wah juga ya ini ya. Mungkin yang belum tahu. Wow. Dulu tuh Pak Jokowi sempat jadi pengusaha mebel. Itu wah banget ya. Wah sekali. Mana wahnya? Wah Wah. Wah. wah Wah, weh, wah. Berarti dia dari dulunya berarti pengusaha sebelum jadi presiden saat Ya, ini. ya dulu dia sebelum setelah jadi pengusaha itu dia sempat jadi wali kota Surakarta. 7 tahun tuh dari 2005 sampai 2012. Habis itu dia jadi gubernur DKI 2 tahun. Nah, itu pas 2014 dia jadi presiden. Dari 2014 sampai sekarang. Tadi dia itu pidato terakhir ya kan Mas Pagi ya di KN. Hmm. Dia pidato terakhir sebagai presiden kan di acara upacara itu. Oh ya. Oh, alah. Iya benar. Pak Jokowi itu dia dari partai PDI. Pada tahu kan PDI? Banteng itu bukan, Oh, guys? tahu 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 tahu. Itu. Banget. Dia pro rakyat sekali dia. Iya kan? Wah, Wah. Waduh. Wah, Nah, Pak Jokowi sendiri tuh dia punya gaya kepemimpinan sendiri. Dia tuh suka banget belusukan. Ya kan Mas Rosid? Dia tadi sempat singgung soal belusukan. Ya, makasih Mas Rosid. mungkin cukup lengkap dan banyak pelajaran sih yang bisa kita ambil Pak Winnie. Ya, Walaupun ada beberapa kontroversi seperti suka kasih apa ya janji-janji terhadap rakyatnya, terus korupsi rada merajalela, tapi mungkin ada sisi baik dari Pak Jokowi ini yang bisa kita ambil contohnya. Nah, ya, ini sekarang dia kita ini. beralih ke luar negeri. Siapa sih yang akan dibahas pada malam hari ini? Tokoh luar negeri ini siapa sih Mas Bima? oke Mas Pagi. Setelah kita bahas Jokowi nih, kita akan beralih ke tokoh luar negerinya. Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Wah, kira-kira kita bahas apa nih tentang si Putin nih, Mas Pagi nih? Gi? Oke, langsung Mas Bima aja. Kayaknya ada trouble. Wah, oke. Untuk
Bapak Vladimir Putin nih, kita akan membahas gimana Kita karirnya akan dari membahas juga sekarang. dari awal dulu dan sekarang menjadi presiden. Oke, sepertinya Mas Pagi sedang dalam masalah teknis ya. Oke, kita lanjut aja. Kita akan membahas Oke, gimana karir lanjut. Bapak Putin dari awal sekarang sampai presiden Rusia. Boleh nih untuk narasumber berikutnya. Coba bisa perkenalkan diri dan ceritakan gimana sih karir si Bapak Putin ini. Oke, kenalin aku Fatur. Di sini aku akan bakal jelasin tentang Pak Putin. Ya. Vladimir Putin mempunyai nama panjang yaitu Vladimir Vladimirovich Putin. Beliau ini lahir pada tanggal 7 Oktober 1992 di Rusia. Memulai karirnya di KGB. Ada yang tahu nggak nih KGB itu apa? Wah, kurang tahu, Wah, Mas. Apa itu Mas ini KGB? Apa Baru itu Mas dengar aku itu Fatur? KGB. bukan itu. Mas, kaki bunsin. Bukan, Mas, Wah, beda, Mas. bukan. KGB ini merupakan Komitet Gosudarственной Безопасности, yaitu Badan Intelijen Uni Soviet dari tanggal 13 Maret sampai 6 November 1991. Nah, KGB ini Oh, merupakan gitu. perintah utama dari yurisdiksi Serikat Republik yang menjalankan fungsi keamanan internal, intelijen, dan polisi rahasia pada tahun 1975. Wah, Pak Putin ini juga bertugas di Jerman Timur sebelum kembali ke Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet. Lanjut ya. Oke. Pada tahun Lanjut, boleh dilanjutkan. 1990, ia memasuki dunia politik dan menjadi wakil wali kota di Saint Petersburg. Nah, Pak Putin ini pada tahun 1999 dilantik menjadi presiden oleh Perdana Menteri Rusia ketika Presiden Yeltsin mengundurkan diri pada akhir tahun itu. Pak Putin menjabat sebagai presiden pada tahun 2000. Pak Putin ini menjabat presiden dari tahun 2000 hingga tahun 2008. Kemudian menjadi Perdana Menteri dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Dan kembali lagi menjadi presiden pada tahun 2012 hingga sekarang. Lalu memperpanjang masa jabatannya dengan amandemen konstitusi yang memungkinkan ia tetap berkuasa hingga tahun 2036. Nah, Pak Putin ini dikenal karena kebijakannya yang otoriter, penguatan kendali negara, serta kebijakan luar negeri yang agresif, termasuk aneksasi Crimea dan invasi ke Ukraina. Nah, mungkin itu aja ya biografi dari Pak Putin. Untuk selanjutnya, masa kepemimpinan akan disampaikan oleh narasumber berikutnya, yaitu Raffi. Oke, terima kasih Mas Fatur. Nah, untuk masa kepemimpinan pertama Presiden Vladimir Putin, ada yang tahu nggak tahun berapa? Kurang tahu, wah, Mas. nggak tahu itu Mas Raffi. Kurang tahu kalau Nah, Pak Putin. masa kepemimpinan pertama Presiden Vladimir Putin yaitu tahun 2000 sampai tahun 2008. Nah, setelah diangkat sebagai penjabat Presiden pada 31 Desember 1999 ini, Putin terpilih secara resmi sebagai Presiden Rusia pada Maret tahun 2000 dan kemudian terpilih kembali pada tahun 2004. Nah, selama periode ini, Pak Putin fokus pada stabilitas domestik dan pemulihan ekonomi Rusia setelah krisis tahun 1990-an. Dan beliau memperkuat kekuasaan negara, menindak oposisi, dan mengembalikan kendali negara atas sektor energi dan media. Nah, lanjut. Kedua, untuk Perdana Menteri. Nah, Pak Putin menjabat pada tahun 2008 sampai tahun 2012. Karena terbatas oleh konstitusi untuk 2 periode berturut-turut sebagai presiden. Nah, Pak Putin menjadi Perdana Menteri pada tahun 2008, sementara Dmitry Medvedev menjadi presiden. Nah, namun banyak yang melihat Pak Putin itu masih memegang kekuasaan sebenarnya selama periode ini. Bersama Medvedev
mereka melakukan yang namanya tandemokrasi, di mana Pak Putin tetap berpengaruh dalam pengembalian keputusan besar negara. Nah, yang ketiga nih, masa kepemimpinan kedua. Nah, yaitu tahun 2012 sampai tahun sekarang. Pak Putin kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2012 dan memenangkan pemilu. Nah, ia terus memperkuat cengkramannya terhadap kekuasaan dengan mengurangi kebebasan politik, memberlakukan kebijakan anti-barat, dan memperketat kendali terhadap media dan oposisi. Nah, pada tahun 2020, amandemen konstitusi disahkan yang memungkinkan Putin untuk memperpanjang masa jabatannya hingga tahun 2036, memberikan potensi bagi Pak Putin untuk menjadi pemimpin terlama Rusia sejak Joseph Stalin. Wow, Oke, keren juga ya Pak Putin. keren sekali. Menarik sekali ya tentang presiden Rusia ini, yaitu Bapak Vladimir Putin, yang walaupun memiliki kebijakan yang unik, ia bisa membuat negaranya menjadi negara adidaya. Nah, kita lanjut ke pemimpin selanjutnya yang akan kita bahas nih Mas Bima. Kita akan kembali ke Indonesia, yaitu Wah. Bapak Soekarno. Wow. Mantap, Pak Soekarno. Boleh sebenarnya Mas Fakih memberi informasi tentang Bapak Soekarno ini, bagaimana sih kehidupannya? Oke, terima kasih Mas MC atau Pagi. Perkenalkan saya Fakih Oleh Rosid. Di sini dalam suasana kemerdekaan ini pas sekali ya kita membahas Bapak proklamator kita dan juga pendiri bangsa kita, yaitu Insinyur Haji Soekarno. Ada yang tahu nggak nih nama asli Benar, dari Pak Soekarno? Waduh, belum tahu siapa nih. ini? Aduh, siapa itu Pak Paki? Namanya aslinya yaitu Kusno Sosrodihardjo, yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Ada yang tahu nggak beliau memiliki berapa istri? Wah, Emang lebih dari satu? Iya, belum lebih tahu, dari Pak. satu. dia Poligami dong. Iya, dia mengamalkan sunnah Nabi yaitu poligami. Ya, dia Wih, ya, memiliki istri sekitar 8 orang. Ya, mantap sekali. dari ke-8 orang itu yang paling terkenal yang biasa orang awam mengerti yaitu salah satunya Fatmawati yang menjahit bendera pertama Indonesia. Dan beliau memiliki banyak anak, salah satunya yang paling terkenal yaitu Megawati, yaitu yang sekarang menjabat sebagai ketua politik dari Partai PDI atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sepertinya Kemudian, turun-menurun ya Mas Fakih ya? iya dong, dinasti Mas. Asik, Wah. merah-merah itu. Pas sekali sama background saya, merah. Wah. Oke, saya lanjut ya. Boleh dilanjutkan. Boleh. Baiklah. Kemudian Soekarno pendidikan pertama yaitu di Eastern Island School di Mojokerto, kemudian dilanjut di Europe Land School di Mojokerto, kemudian dilanjut ke Hogwarts School di Surabaya, kemudian ia berkuliah di yang sekarang namanya itu Institusi Teknologi Bandung, jurusan Teknik Sipil. Wah, dia saingan kita. Wih, keren. Fondasi keras sih. Wah. Kemudian bagaimana karir yang dia bentuk sampai bisa menjadi presiden Indonesia pertama? Dimulai dari tahun 1918, ia bergabung ke organisasi pemuda, yaitu organisasi pemuda Trikoro Dharma yang
kemudian menjadi Jong Java pada tahun 1918. Kemudian ia lanjut pada di kuliah ITB itu atau Institut Teknologi Bandung, ia juga aktif dan berpartisipatif di aktivisme dan politik. Pada ia membentuk sebuah partai, yaitu salah satunya Partai PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Dia juga sebagai ketua PPKI yang dalam pembentukan Pancasila, dia mencurahkan semua ide-ide tentang Pancasila yang kita bisa kenal sampai saat ini. Kemudian saat pembentukan PPKI itu dilanjut sampai ke proklamasi pada 17 Agustus 1945 yang didorong atau dipaksakan oleh pemuda saat itu, dikarenakan agar Indonesia itu merdeka dalam berjuang, bukan dalam dikasihani oleh negara lain. Kemudian Soekarno menjabat presiden pada tahun 1945 hingga 1967 yang dikenal Mungkin sebagai bisa kan Mas sendiri. gimana Mas? Aman kan? Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Raffi sepertinya ingin menambahkan beberapa kata kalimat lah. Boleh, kalau Mas Raffi mau menambahkan. Silakan. Oke, siap. Tadi sampai mana? Oh, sampai ke Mas fun Fakih? fact, Mas. Langsung fun fact. Oke, untuk fun fact dari Soekarno. Pak Soekarno sendiri. Nah, kira-kira ada yang tahu gak nih fun fact dari Pak Soekarno? Belum tahu nih. Cuman tahu istrinya banyak sih, Mas Raffi. Tebak-tebakan dulu dah. Mana fun fact-nya? Apa? Apa tuh? Istri banyak. Coba tebak dulu nih. Fun fact Ada yang Pak tahu nih? Soekarno. Ada yang tahu gak nih? Mas, durasi, Apa? Mas. Wah, kurang tahu ini. Apa tuh Mas Raffi? Coba jelasin. Nah, fun fact dari Pak Soekarno sendiri. Nah, dia memiliki kemampuan bahasanya. Mampu menguasai 10 bahasa. Nah, Wow. ada yang tahu gak nih bahasa apa aja? 10 loh. Bahasa Indonesia, Mas. Keren. Banyak. Pasti Nah, bahasa Jawa. Dari Jawa pasti kan? itu bahasa Indonesia. Nah, 10 Sunda bahasa nggak? Ada ini Sunda nggak? yaitu, nah, aku sebutin ya, yaitu bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Sunda, bahasa Iya, ada Indonesia, Sunda. bahasa Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, dan Arab. Wih, Oh, banyak Woi. sekali ya beliau. Hebat. Mas Soekarno pinter ngaji itu pasti. Hebat. pinter, Mas. Ini Soekarno itu sangat cerdas dan memiliki daya ingat yang kuat, bisa menguasai 10 bahasa ya. Oh, Nah, kita lanjut di kayak kepemimpinan Soekarno. Nah, kayak kepemimpinan Soekarno dikenal sebagai karismatik dan transformasional. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari gaya kepemimpinannya. Nah, karismatik sendiri. Nah, Soekarno memiliki daya tarik dan wibawa yang luar biasa. Wah, seperti Mas Fakih nih kayaknya. Yoi. Wah. Mampu mempengaruhi dan menggerakkan banyak orang. Karismanya membuat sangat dihormati dan diikuti oleh rakyatnya. Oke, dan transformasional. Nah, seorang Soekarno mampu menginspirasi perubahan besar dalam masyarakat. Ia memiliki visi yang jelas untuk Indonesia merdeka dan berdaulat, serta mampu memotivasi rakyat untuk bekerja sama mencapai tujuan tersebut. Oke, nah, Soekarno memiliki ideologis yang bagus nih. Nah, Pak Soekarno adalah pemimpin yang sangat ideologis dengan pemikiran yang mendalam tentang nasionalisme
anti kolonialisme, dan persatuan bangsa. Nah, ia sering menyampaikan pidato yang membangkitkan semangat dan kesadaran nasional. Nah, adapun inklusif dan partisipatif. Nah, Pak Soekarno sendiri mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Ia percaya bahwa keputusan yang baik adalah hasil dari diskusi dan kesepakatan bersama. Keren juga ya Pak Soekarno. Keren ini. Dan Pak Soekarno berwawasan luas. Nah, Pak Soekarno sendiri memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang sejarah, budaya, dan politik.